Ini belajar grammar. Makanya kalau membedah Quran itu harus jelas subjeknya siapa, predikatnya mana, objeknya mana. Lalu kata pertanyaan itu kan sebenarnya membalik-balikan subjek, predikat, objek. Kan itu diputar aja. Ini logika. Karena bahasa itu logika. Ulangi lagi. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Siapa mereka? Yang tidak tahu. Nah, yang tidak tahu ada dua. Ada yang tidak tahu tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Sok tahu, tidak mau tahu. Akan bertanya? Gak mungkin. Orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tidak sadar kalau dirinya tidak tahu, gak mungkin bertanya. Coba orang-orang yang ceramah kemana-mana, mulutnya terbuka, mata kolbunya masih tertutup, dan merasa dirinya tahu karena undangan ceramahnya banyak. Apakah akan bertanya tentang ini? Gak mungkin. Tapi mereka yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu, pasti akan mencari tahu. Mereka yang tidak sadar kalau dirinya dalam kegelapan tidak mungkin mencari cahaya. Karena bagi dia kegelapan sendiri ya sudah cukup. Mereka yang mencari cahaya adalah mereka yang sadar kalau dirinya dalam kegelapan. Pertanyaan saya berikutnya, pintar nggak menjawabnya? Orang yang ditanya ini pasti orang tahu dong. Nah, orang yang ditanya yang sudah tahu tentang ruh, dia tahu ruh dari mana? Yo, dari mana? Lah ada jawabannya di sini. Katakanlah, Qul ar-ruh min amri Rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Tuhan siapa? Bukan urusan Tuhanmu. Kan kamu belum tahu. Ruh itu urusan Tuhanku. Awas, bukan urusan Tuhanmu. Ini soal logika. Ruh itu urusan Tuhanku. Berarti aku ini sudah tahu Tuhan? Sudah tahu dong. Yang sudah tahu Tuhan tahu ruh. Nah, bukan berarti ayat ini melarang orang tidak boleh tahu ruh. Itu yang konyol selama ini. Karena yang jawab orang konyol. Makanya daripada konyol, kan lebih bagus konyol. Ya manis, enak. Konyol ini kan bahaya. Nah, orang konyol ngajarin orang konyol, nggak tambah konyol, nggak akan jadi konyol. Nah, yang lucu di kehidupan ini, banyak orang konyol, ya, jadi guru yang diajarkan sama-sama konyol, bukannya tambah konyol. Dalam proses saya belajar dulu, saya pernah bertemu tuh yang konyol gitu. Dan jawabannya apa? Udah, jangan bicara ruh. Ruh mah urusan Tuhan. No, bukan urusan Tuhan, urusan Tuhanku. Jadi urusan ruh, urusan siapa? Urusan Tuhanku. Bukan urusan Tuhanmu. Loh, kamu belum tahu? Berarti orang ini sudah sampai nggak pada Tuhannya? Sudah. Apa pesannya? Pesannya, kalau kamu ingin tahu urusan ruh, jangan tanya gue. Tanya aja Tuhanmu. Sampai suatu saat kau akan mengatakan, oh sekarang aku tahu ruh itu karena aku sudah belajar dari Tuhanku. Bagimu, bukan bagiku. Pusing-pusing gak apa-apa.
Makanya ngaji dengan saya itu pagi-pagi harus makan buah. Ini kecerdasan tingkat tinggi. Jadi minum wortel. Ngaji dengan saya jangan makan cilok, nggak nyampe pemikiran. Kalian itu mau ngaji dengan saya jangan makan lem. Ngantuk nanti. Rapat jadi. Ulangi. Jadi apakah ini larangan untuk tahu tentang ruh? Bukan. Kalau tahu ingin urusan ruh, maka jangan tanya manusia, apalagi manusia yang tidak tahu, apalagi mereka yang sok tahu. Ruh dijelaskan, ruh diterangkan. Ya Allah, tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, bahkan tidak punya nama. Tetapi dapat ditemui dan dirasakan, karena tugasnya bukan menerangkan. Temui. Sudah ditemui, sudah dirasakan, baru kita ketika ditanya, gimana sih pendapat kamu tentang ruh? Pokoknya gitu deh. Gak perlu ada penjelasan lagi. Itulah cara belajar yang keren. Karena selama ini kita belajarnya gak keren. Kebanyakan baca buku, baca kitab. Akibatnya belajar menggunakan logika dan persepsi. Lalu persepsi itu dianggap kebenaran. Padahal hanya kebohongan yang diulang-ulang, saking sering diulang-ulang, itu dianggap sebagai kebenaran. Paham sampai sini? Jadi boleh nggak bertanya tentang ruh? Boleh. Tetapi cara bertanyanya kepada Tuhanku. Jadi kalau ingin tahu rahasia ruh, temui saja Tuhanku. Ku itu bagi saya loh. Bagi kalian ya Tuhanmu. Paham? Makanya kalian selama ini salah nggak belajar. Ingin tahu rahasia ruh, baca buku. Ingin tahu rahasia ruh, diskusi. Itu yang keliru. Disitulah perlunya guru. Jadi seorang guru itu cuma membukakan pintu agar kita bisa menyatu, memanunggal, sehingga mengerti, oh ternyata ruh itu toh. Jadi alam semesta yang tanpa batas ini sudah meniupkan dirinya, bagian dari dirinya pada diri kita. Bagian yang ditiupkan semesta pada diri kita itu namanya ruh. Yang di sini yang tanpa batas tidak diberi nama ruh. Ruh itu bagian dari dirinya yang ditiupkan di dalam diri kita. Oh itu ruh yang ada bersama saya, daya kehidupan yang bersama dengan saya. Dari situ akan mengerti mana ruh, mana jiwa. Oh ternyata ruh itu ya. Oh ternyata ruh dengan jiwa beda ya. Itu setelah mengalaminya secara sendiri sebagai bentuk pengalaman. Ngerti maksud saya? Nah ini kenapa saya bicara ini, karena penting. Karena terminologi belajar agama selama ini lebih banyak yang disenangi itu adalah penjelasan, bukan pengalaman. Karena apa? Karena yang menjelaskan pun belum tentu bisa mengalami. Ngerti maksud saya? Gitu. Dia menjelaskan kopi, hati-hati. Jangan-jangan belum pernah minum kopi. Jangan-jangan belum pernah lihat wajah kopi. Cuma dia pernah baca buku tentang kopi, diapalin, besok-besok dijelasin. Itu kan namanya pil dacil. Ayo sekarang kita lanjutkan. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Nah ini ada isyarat satu lagi. Apa coba? Wa ma utitum minal ilmi illa
qalila, dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, ini yang sering salah tafsir. Karena kita diberi ilmu sedikit, ya udah nggak usah tahu tentang ruh. Itu yang salah. Lihat saya semuanya. Karena kamu diberitahu ilmunya sedikit, maka urusan ruh tanya sama yang ilmunya tak terbatas. Nah, untuk tahu yang tak terbatas, ya kamu harus tahu dahulu yang sedikit dong. Itu perintahnya. Tahu nggak ilmu yang sedikit? Nabi Muhammad bilang, awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama itu mengenal Tuhan. Itu saja ilmunya sedikit kok. Makanya ada hadis Nabi yang sangat populer. Hadisnya begini. Barang siapa yang mengamalkan yang dia tahu, maka Allah akan mengajarkan yang dia tidak tahu. Ini harus dibahas nih agak dalam. Barang siapa yang mengamalkan yang dia tahu, maka Allah akan mengajarkan yang dia tidak tahu. Jadi kalau ingin pintar, nggak usah sekolah. Amalkan saja ilmu yang kamu tahu, maka Allah akan mengajarkan yang kamu tidak tahu. Nah, kalian pengen pintar, sekolah. Ya kalau sekolah, sepintar-pintarnya sekolah, apa yang diajarkan guru dan apa yang diajarkan dosen. Sepintar-pintar sekolah, paling juga cuma tahu apa yang ada di otak guru dan apa yang di otak dosen. Hanya mengulang-ulang yang sudah mereka tahu. Nah, ini yang disebut dengan pintar sejati. Kalau pintar sekolah, itu pintar biasa. Mau pintar yang mana? Nah, pintar yang utama tuh pintar karena sejati. Yang ngajarkan yang maha sejati. Siapa guru kita? Allah yang maha pintar, nggak akan salah. Makanya saya nggak mau berguru sama manusia banyak persepsi. Kan Allah bersama saya, lebih dekat daripada urat nadi leher saya. Ya saya belajar aja sama beliau, dekat bersama saya. Bahkan belajar sama beliau tuh 24 jam. Coba belajar sama dosen. Maaf ya, Pak dosennya sedang sibuk. Atau sedang tunduh. Allah mah nggak pernah tunduh, nggak pernah ngantuk. 24 jam standby. Rek jam sabaraha diajar, menang. Betul? Itu. Jadi kesimpulan dari ayat ini apa? Cari oleh kalian ilmu yang sedikit itu. Ulangi. Cari olehmu ilmu yang sedikit itu. Saya kasih tahu sama kalian. Kalau kalian sudah menemukan ilmu yang sedikit itu, amalkan saja ilmu yang sedikit itu, maka Allah akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Maka di Quran dikatakan, ilmu tuh ada dua. Ada ilmu dari manusia, ada ilmu miladunka ilman. Ilmu yang langsung dari Allah. Mau yang mana? Lah, kalian pengen ilmu dari Allah, yang dicari jelema terus. Kalau ilmu dari Allah ya sudah, cari Allah. Bahkan tidak perlu lagi mencari Allah, sadari kehadirannya dan temui. Bisa. Loh, tadi kan sudah saya sampaikan, Allah sendiri yang bilang, siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Masa Allah mengajarkan yang tidak mungkin? Itu. Gimana? Sampai sini ngerti? Nah, jadi tugas kita sekarang ini cari apa? Cari ilmu yang sedikit.
Nih saya kasih tahu, kalau kita sudah tahu ilmu yang sedikit, maka kita akan tahu ilmu yang banyak. Perpustakaan ada kuncinya nggak? Ada. Kalau kita ingin membaca buku di perpustakaan, harus masuk nggak ke perpustakaan? Harus masuk. Untuk masuk ke perpustakaan harus apa? Membuka pintu kan? Gitu. Untuk membuka pintu perpustakaan harus tahu kuncinya kan? Nah, jadi ilmu yang sedikit itu tuh kunci perpustakaan. Itu aja kok. Ketemu kuncinya, cetrek, buka pintunya, masuk, rek maca buku nu mana, bisa. Paham? Tah eta ilmu yang sedikit. Allah bilang langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi ilmu yang sedikit apa? Kunci untuk bisa memasuki rumahnya Allah yang sejati. Itu saja. Tapi kalian sering ngalalaworakeun yang sedikit. Dah hayang nate nuloba. Padahal kunci rumah, ya, tuh mobil tuh di halaman masjid ini berantakan mobil banyak. Ada gunanya nggak kalau kunci semua mobil itu hilang? Tetiasa dianggap. Karena kecilnya itu mobil, kunci mobil sering disepelekan. Padahal kalau tidak ada kunci itu kalian gak bisa masuk mobil, boro-boro mengendarainya. Sama kunci rumah kecil, dan kalau itu hilang kalian tidak akan bisa masuk ke rumah. Kunci untuk meniti ke dalam diri kecil. Silakan kalian anggap sepele kunci itu, kalian gak akan bisa masuk ke jati dirimu sendiri. Kalian tidak akan bisa melihat pusat semesta dalam dirimu gara-gara kunci yang kecil itu. Inilah wama utitu minal ilmi illa qalila. Kalau ingin tahu urusan ruh, temui dulu ilmu yang sedikit. Makanya saya ngasih ilmu sama kalian gak banyak-banyak. Betul nggak? Nah, saking sedikitnya kalian lupa. Iya, saya sering tanya, kunci taruh di mana? Aduh, lupa. Makanya